Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan bagian dari salah satu fungsi kuadrat, yaitu titik puncak. Ya, kalian ketahui bahwa di dalam fungsi kuadrat itu ada titik yang paling maksimum atau minimum, yaitu titik puncak, atau titik koordinat tersebut adalah XP, YP, kita misalkan ya, dimana XP ini sebetulnya adalah sumbu simetri, artinya sumbu yang membelah, yang membagi grafik itu menjadi dua bagian yang sama. Artinya kalau ini ada jembatan, maka jembatan ini terbelah menjadi dua bagian yang sama. Nah, yang membelahnya itu adalah sumbu simetri. Lalu ada YP. Siapa YP? YP adalah nilai optimum atau nilai maksimum maupun minimum, atau nilai tertinggi atau terendah dari grafik pada fungsi kuadrat tersebut. Nah, dalam hal ini, karena ini adalah jembatan, maka pasti ditanyakan bagian mana yang paling tinggi. Nah, dari jembatan yang ternyata lengkungannya berbentuk fungsi kuadrat tersebut, gitu ya, itu namanya nilai optimum. Jadi kalau ditanyakan berapa maksimalnya, berapa paling tinggi, berapa terendah, nah itu nilai maksimum atau minimum, maka kalian sedang menentukan nilai optimum, dan ini cukup dicari YP-nya saja. Nah, tadi sudah kalian ketahui bahwa jembatan ini jika memiliki 3 titik seperti ini, 0,11 sebagai A, 4,8 sebagai B, dan 5,6 sebagai C, ternyata bentuk fungsi kuadratnya adalah negatif seperempat. Mengapa negatif? Karena dia terbuka ke bawah, ya, ingat ya. Negatif seperempat X kuadrat, A-nya itu negatif seperempat, ditambah seperempat X, berarti di sini B-nya seperempat, ditambah 11, itu C-nya 11 ya. Nah, dari bentuk tersebut kita akan menentukan berapa tinggi maksimum dari jembatan tersebut. Nah, dan kita tahu bahwa tadi bentuknya adalah Y sama dengan negatif seperempat X kuadrat ditambah seperempat X ditambah 11. Nah, ini adalah bentuk fungsi dari jembatan tersebut, dan ditanyakan berapa tinggi maksimumnya. Berarti kita akan menentukan titik puncak XP, YP, dengan yang dicari adalah sebetulnya nilai Y, gitu ya, bagian dari nilai Y. Tapi tetap kita akan lihat kalau tinggi maksimumnya itu adalah YP dengan ukuran berapa dia sehingga dia mencapai maksimum, atau X-nya itu berapa, gitu ya. Nah, ternyata kalian tahu bahwa rumus dari XP adalah min B per 2A, dan YP itu adalah min D per 4A. Tolong diingat ya, A itu negatif seperempat, negatif ya, B-nya itu 1/4, dan C-nya itu adalah 11. Nah, dari nilai A, B, C ini kalian tinggal substitusi saja ke rumus yang sudah diketahui. Sehingga untuk menentukan XP-nya sendiri berapa lebarnya, gitu ya, berarti bagian sumbu X-nya di jembatan tersebut sehingga tingginya maksimum. Nah, ternyata min B per 2A. Nah, B-nya itu sendiri 1/4. Berarti di sini kita punya min 1/4. 2 dikali A-nya itu adalah min 1/4 juga. Sehingga kita peroleh, ya, oke. Min 1/4 dibagi, ini habis, sisa 2 ya. Berarti ini min 1/2, atau hasilnya adalah setengah ya, atau 2/4. Itu adalah setengah. Oke, nah sehingga diperoleh ternyata X-nya itu adalah setengah. Nah, sekarang bagaimana dengan Y-nya? Nah, kita lihat bagian Y sekarang ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa YP-nya adalah min D per 4A, di mana D adalah B kuadrat min 4AC. Oke, tolong diingat ya, berarti min per 4A. Nah, di sini B-nya adalah 1/4 tadi ya, 1/4 kuadrat min 4 kali 1/4 juga dikali C-nya 11 ya, dibagi 4 kali min 1/4 sehingga diperoleh, oke ya, ini diperoleh berarti negatif dalam kurung 1/16, karena negatifnya milik bareng-bareng D ya. Min dikali min plus, 4 dibagi 4 habis, berarti ini positif 1, dikali 11 berarti 11 jawabannya, per ini habis, sisanya negatif 1.
Sehingga kita peroleh ini negatif dibagi negatif kan positif ya, ininya sudah menjadi positif. Nah, itu berarti ini 1/16 ditambah 11 berarti 1/16 ditambah 176 dibagi 16. 176 dibagi 16 itu adalah 11 ya. Jadi kita samakan penyebut dan diperoleh 176 tambah 1 itu 177 dibagi 16. Nah, 177 dibagi 16 itu adalah 11,1 kurang lebih ya. Artinya tinggi maksimum dari gambar tersebut ya, dari gambar ini ternyata ini adalah 11,1. Artinya dia tidak pas di angka 11, tapi dia agak naik ke atas sedikit lagi dari angka 11. Jadi 0,5 ya, di sini ternyata X-nya adalah 0,5 positif ya, dengan Y-nya sendiri yang paling tinggi ternyata bukan 11 tapi 11,1, berarti agak naik sedikit dari titik A yang diketahui sebelumnya. Oke, dan kalian ketahui bahwa ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C, gitu ya, dari permasalahan sebelumnya. Oke, gitu ya, mudah-mudahan kalian paham. Selamat belajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.